Tadi apa ya? Bisa semangat ya? Bagi ber... สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Just Minar นะครับ Halo teman-teman semua, welcome back di Just Learn Thai เรียนสบายคือสนุกเรื่องภาษาไทยครับผม Udah siap ya untuk lanjut belajar? Yuk kita mulai. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya yang masih terputus, yaitu mengenai penentuan nada untuk suku kata bertanda nada. Karena ini video lanjutan, ya berarti udah nonton kan ya video sebelumnya. Kalau bisa belum, ditonton dulu ya, karena bener-bener awal mulanya di situ. I mean, kalau bisa langsung video ini, kemungkinan nanti agak bingung nih. Kalau bisa bingung videonya yang mana, aku taruh linknya di deskripsi ya. Oke, dan yang udah, yuk kita lanjutin video pembelajaran kali ini. Ngomong-ngomong udah diunduh kan ya untuk file penentuan nadanya? Karena ya kita akan lanjutin nih, kalau kemarin kita bahas yang kiri, maka sekarang kita bahas yang kanan. Yap, seperti yang bisa kamu lihat, yang kanan ini adalah tabel bertanda nada. Maka di awal video ini akan jelasin tanda nada itu apa sih? Tanda nada adalah sebuah tanda-tanda kecil yang sebenarnya nggak jauh beda dengan Maitaiku, Meihaneka, dan yang lain-lainnya, tanda-tanda kecil pokoknya, di mana tanda ini tugasnya atau fungsinya mereka bekerja untuk memberikan informasi atas nada apa sih yang harus disuarakan dari sebuah suku kata tanpa melihat hidup atau matinya sebuah suku kata. Jadi bisa dibilang ini akan mempercepat ya proses kamu untuk mencari nih si tandanya, karena kamu benar-benar tinggal lihat si tanda nada ini aja, tapi sebenarnya ya harus dilihat juga sih kelas konsonannya. Tapi tenang, untuk yang table 1 ini pasti lebih mudah kok daripada table satunya lagi, karena ya si tanda nada kan muncul untuk mempermudah. Gak mungkin dong dia lebih sulit. Lihat baik-baik, pahami penggunaannya, pasti cepet hafal deh. Oke. Dan yap, sebelum itu kita mari berkenalan dulu dengan tanda nada. Tanda nada apa aja sih dalam bahasa Thai? Jadi tanda nada yang ada dalam bahasa Thai ini ada 4 bentuk ya, dimana namanya aku sebutin ya. Yang pertama kita punya Mai E, Mai Tho, Mai Tri, Mai Catawa. Ya, betul banget namanya sama, literally sama dengan siang E, siang Tho, Tri, Catawana. Tapi yang membedakan adalah kalau bisa nada si penyuaraannya itu depannya kita sebut sebagai siang, karena artinya tonanya ya, artinya tona atau suara. Tapi kalau bisa si tanda baca ini depannya adalah mai, yang berarti sebuah ikon atau tanda-tanda ya seperti itulah. Yang membedakan dari kedua itu adalah si siang ini ada 5 siang, dan mai ini cuma ada 4 doang. Jadi dia nggak ada yang saman. Kalau siang ada siang saman ya, tapi mai nggak ada mai saman, oke? Jadi jangan kebalik nih antara si mai sama si siang, oke? Oke, sekarang mari kita lihat ke bentuknya. Ukuran dari keempat tanda baca ini benar-benar kecil banget, di mana posisi mereka ada di atas. Ya, ingat di atas sebelah kanan. Jadi lebih spesifiknya sebelah kanan atas. Kita mulai yang pertama, kita lihat langsung mai e. Bentuknya literally bener-bener nih kayak coretan, karena bener-bener cuma garis ya, bener-bener dari atas ke bawah garisin ya, bener-bener bentuknya kayak gitu doang. Jadi jangan sampai kita mengira itu cuma titik doang atau mungkin kecoret pulpen atau yang lainnya, karena itu bener-bener mai e. Paham ya bentuknya ya? Kita lanjut masuk yang kedua. Kita punya mai tho. Ini bentuknya kayak bulat, terus habis itu ada apa ya, bawahnya tuh kayak ada tajamnya gitu. Ya seperti yang kamu bisa lihat di layar ya. Yang perlu aku informasikan di mai tho ini adalah hati-hati tertukar dengan Meihaneka. Yang mana tuh Meihaneka? Yap, yang sara A yang berubah dikarenakan ada velg konsonan. Hati-hati ya, jangan tertukar nih, karena si Meihaneka itu cuman kayak bulat doang, zoom, selesai gitu. Sedangkan mai tho ini ada bagian lancipnya di bawah. Selanjutnya kita punya mai tri, di mana bentuknya kayak love, terus habis itu di endingnya itu ada apa ya, tajeman yang sama dengan si mai tho. Dan yap, yang terakhir kita punya mai catawa, di mana bentuknya itu tanda tambah kecil. Nah, untuk mai tri dan mai catawa, note yang bisa em kasih adalah hati-hati banget lupa. Kenapa? Karena mereka tuh intensitas kemunculannya sangat kecil, sehingga kemungkinan saat kita udah belajar jauh nih ke depan, nanti tahu-tahu lupa, ini bentuk apa ya waktu tiba-tiba muncul nih? Apa ini ya? Tanda tambah apa ini ya yang love kecil di atas ini? Kayak gitu. Jadi ingat baik-baik ya bahwa kedua tanda ini adalah tanda baca. Clear ya untuk bentuk-bentuk tandanya ya? Sok dicatat. Kalau udah, yuk kita lanjut untuk penentuan nadanya. Tunggu sebentar, ada satu hal lagi. Sebelum lihat tabelnya, sekali lagi ingatkan, pastikan kembali bahwa suku kata yang kita mau tebak nadanya ya, yang mau kita tentukan nadanya itu memiliki tanda nada.
ya. Ingat, memiliki tanda nada. Kalau misalnya nggak ada tanda nadanya, kayak polosan gitu, kita lihat tabel yang sebelumnya. Oke, jangan salah ya. Nanti takutnya kayak nggak ada tanda nadanya, terus kalian lihat, mana nih? Ini yang mana ya? Kok nggak ada nih yang polosan? Ya nggak ada lah, karena itu menggunakan rumus yang kemarin. Yang kemarin lagi. Maksudnya yang tabel sebelumnya. Paham ya? Kalau gitu kita langsung lanjut lihat ke tabel penentuan nada suku kata dengan tanda baca. Di sini kita akan bertemu dengan poin yang sama. Yang pertama ada kelas konsonan, di mana terdiri dari 3 ya, aman, itu nggak usah kita bahas lagi. Dan yang tengah ini nih yang perlu kita bahas, yaitu adalah tanda nada. Di mana bisa kamu lihat bahwa tidak semua kelas konsonan ini bisa bergabung dengan 4-4-nya. Jadi, yang bisa bergabung dengan 4-4-nya di sini hanya kelas menengah doang. Sedangkan si kelas tinggi dan kelas rendah itu hanya berkemungkinan bertemu dengan 2 tanda nada, yaitu adalah tanda nada my egg dengan my toe. Clear ya? Jadi langsung aja yuk kita praktekkan. Sama seperti di video sebelumnya, kita akan masuk dengan beberapa contoh kata. Yang pertama ini, yuk kita tebak. Ada kelas apa itu? Bobe mai, betul banget, kelas menengah. Nah, kita lihat ada tanda nadanya nggak? Ada dong ya. Dimana tanda nadanya adalah my toe. Langsung lihat, kelas menengah, tanda nadanya my toe. Makan siang toe. Oh, gampang ya. Jadi kayak lebih jelas tuh. Kalau to ya siang to. Jadi untuk kata ini kita akan baca ban, siang to. Oke? Lanjut lagi, kita masuk yang kedua. Di sini ada apa? Ko kai. Syai kah? Betul banget. Kelas apa itu? Kelas tinggi. Karena ada tanda bacanya, kita langsung lihat tanda bacanya. Nggak usah peduli itu hidup atau mati. Lihat tanda bacanya, maka ada tanda baca apa itu? My egg. Oke, kita lihat tabel sekarang. Tinggi, my egg. Maka hasilnya adalah siang egg. Syaiครับ ง่ายมาก ใช่ไหม gampang banget kan? Ketika itu my egg, jadi siang egg. Oke, selanjutnya kata ini kita ketemu dengan moma. Syai ครับ ada tanda bacanya ya. Tanda bacanya apa itu? My egg. Syai ครับ moma adalah kelas rendah ketemu my egg. Nah, sama seperti di tabel yang sebelumnya ya. Kelas rendah itu kayak pasti memiliki something yang spesial nih. Di penentuan nada yang ini, yang dengan tanda baca juga dia spesial nih. Ketika dia my egg, maka siang bukan siang egg. Dia akan naik 1 tingkat menjadi siang to. Kenapa naik 1 tingkat? Karena urutannya kan saman egg, to, tri, cetawa, shime. Jadi coba sekarang kamu lihat tabelnya dulu. Kalau bisa rendah ketemu my egg, dia hasilnya siang to. Dan kalau bisa rendah ketemu my to, hasilnya siang tri. Jadi naik 1 tingkat ya. Dan ya kita balik lagi. Untuk kata ini berarti dia moma ketemu my egg. Jadinya siang to. Naik 1 tingkat. Bacanya me. Lanjut, kita ketemu dengan kata ini di mana ada dodek. Dodek kelas menengah. Syaiครับ Kelas menengah ini ketemu dengan my cetawa. Syaiครับ Lihat tabel langsung. Menengah. My cetawa. Siang cetawa. Syai. Pokoknya kalau misalnya bukan rendah, kayak sebenarnya lebih jelas gitu loh. Karena kayak my egg, siang egg, my to, siang to, my tri, siang tri, my cetawa, siang cetawa. Jadi bener-bener kalian cuma sebenarnya ya, butuh ngeliat tabel ketika kalian bertemu dengan kelas rendah doang. Itu pun ya sebenarnya bisa diapalin sih, karena kayak my egg jadi to, my to jadi siang tri, kayak naik 1 tingkat. Syai, lebih gampang kan? Jadi untuk kata ini kita baca gimana? Diau, siang cetawa. Oke, lanjut tuh yang terakhir. Soal kelima. Di sini kita punya rorea. Kelas rendah. Oke, ketemu kelas rendah. Maka naikin 1 tingkat. Langsung aja, nggak usah lihat tabel lagi, bahkan bisa ya. Pada kata ini kita ketemu dengan my to. Maka naik 1 tingkat jadi siang tri. Clear banget. Jadi bacanya adalah ran. Dan yap, kira-kira seperti itulah untuk penentuan nada suku kata dengan tanda nada. Sampai sini kamu kocai, syaiครับ? Paham kan? Seperti biasa, kalau bisa ada pertanyaan, masih bingung, gak ngerti, sok dituliskan di kolom komentar supaya bisa aku bantu jelaskan. Dan juga kunjungi sosial media dari Just Learn Thai. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yaลืมนะ กดไลค์ กดแชร์ แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับ บ๊ายบาย ขอบคุณครับ